Ya. Nah, secara detailnya misalkan bisa kita lihat seperti ini ya. Contoh, sebagai bukti bahwa Al-Qur'an ini sebagai mukjizat, contohnya ini. Ya. Al-Qur'an yang terdiri dari kurang lebih 6 ribuan ayat. Ya kan? 6 ribuan ayat, karena di sini nanti para ulama berbeda pendapat ya. Kalau di Mushaf Indonesia yang mana? Mushaf Indonesia itu menggunakannya yang 6236. Tapi sesungguhnya ini banyak ya riwayatnya. Pokoknya mulai dihitungnya itu 6214 sampai 6236 ayat. Kebayang ya, ribuan ayat, dan di situ ada ribuan kata ataupun redaksi-redaksi yang berkaitan dengan baik itu tentang kisah, baik itu tentang hukum, baik itu tentang perumpamaan-perumpamaan, itu satu pun tidak ada yang saling bertolak belakang. Nggak ada. Gitu. Kalau misalkan kita lihat ya kajian-kajian yang kristologi ya, jadi ternyata banyak ayat-ayat yang bertentangan gitu ya di Injil-Injil yang sekarang itu. Kenapa? Karena itu memang sudah banyak dirubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab oleh manusia gitu ya. Dan tetapi dalam Al-Qur'an tidak ada gitu. Dan ini salah satu buktinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau ini bukan bikinan Allah, pasti banyak di situ kontradiktif gitu ya. Misalkan ayat ini berbicara tentang A, menyuruh kepada A, ternyata di ayat yang selanjutnya ternyata justru bertolak belakang dengan ayat yang sebelumnya. Tetapi Al-Qur'an tidak. Jadi satu kesatuan, satu sama lain itu saling keterkaitan. Makanya nanti dalam tafsir itu ada istilah tafsir ayat bil ayat. Tafsir yang menjelaskan ayat dengan ayat lagi. Karena ya itulah, padahal ini terdiri dari 6 ribuan ayat. Kebayang gitu ya. Tapi di situ tidak ada pertentangan. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua apa? Nah, Al-Qur'an ini berbicara tentang keilmuan secara modern. Ya, makanya peneliti-peneliti, misalkan kita dengar ada peneliti dari Jepang, ada peneliti dari Jerman gitu ya. Dengan wasilah karena dia seorang saintis gitu ya. Pas dia menemukan sesuatu, ternyata dalam Al-Qur'an sudah diceritakan tentang yang dia temukan. Padahal dia menganggap bahwa ini adalah temuan terbaru yang tidak pernah ada dalam temuan-temuan sebelumnya. Tapi ternyata ketika dia baca Quran, walaupun baca Qurannya terjemahannya, ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Akhirnya hidayah Allah turun kepada mereka, akhirnya mereka masuk Islam. Ya. Misalkan di sini saya ambil salah satu contohnya adalah tentang penciptaan manusia. Ya. Al-Anbiya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, dari mulai manusia ini dari mulai air mani kemudian berubah sampai organ tubuh manusia ini utuh sampai siap lahir gitu dalam kandungan seorang ibu 9 bulan, itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Dan ternyata kajian saintisnya, ilmu pengetahuannya ini sangat luar biasa tentang organ manusia ini. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Begitupun Al-Qur'an berbicara masa depan, visioner. Ya. Misalkan tentang pembebasan kota Rum atau pembebasan kota suci Mekah dalam surat Al-Fat. Misalkan berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka. Ya. Nah, tanda-tandanya misalkan pembebasan Rum ini kan sudah ada sekarang. Ya. Jadi Romawi ini pernah ditaklukkan, kemudian
kembali lagi dikuasai oleh mereka, dan umat Islam akan menguasai kembali Romawi. Romawi itu kalau sekarang berarti kota Roma. Kota Roma itu adalah sebuah kota yang ada di negara Italia. Jadi kota di dalam kota gitu, negara di dalam negara. Yang penduduknya kurang lebih hanya sedikit ya, mungkin lebih sedikit daripada Subang. Tapi ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'is sinin. Makanya para ulama menafsirkan atau menjelaskan ayat ini, di antaranya adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa pembebasan kota Roma ini bukan dengan cara perang, tetapi dengan cara peradaban. Dan buktinya sekarang sudah terlihat. Umat Islam di Eropa semakin hari semakin banyak. Sementara orang Eropa sendiri semakin hari semakin berkurang. Kenapa? Dengan peradaban. Peradabannya apa yang dimaksud? Menikah. Jadi orang Eropa menikah, dia masuk Islam. Ya, kalau umat Islam menikah, dia punya anak. Sementara orang Eropa sendiri, dia tidak mau yang namanya menikah. Dia hanya pinginnya melampiaskan seksual saja, tapi tidak mau punya anak. Ya, apalagi kalau misalkan mereka yang LGBT, gay gitu ya, atau lesbi gitu ya, nggak mungkin punya anak mereka. Akhirnya lama-lama komunitas mereka itu sedikit. Nah sementara komunitas umat Islam karena tadi ya menikah, punya anak, ya anaknya 1, 2, 3, lama-lama umat Islam di sana populasinya semakin banyak. Itu yang dimaksud dengan bahwa pembebasan kota Roma nanti itu atau secara umum adalah Eropa dengan cara peradaban. Dan sekarang sudah terlihat populasi umat Islam semakin naik, mereka semakin turun. Ya karena mereka nggak mau menikah, nggak mau punya keturunan. Apalagi kalau yang tadi lesbi, gay gitu ya nggak mungkin punya keturunan, gimana mau ngadopsi anak dan lain sebagainya, ya itu bukan solusi ya. Tapi kalau Islam kan sudah memberikan solusi. Nah ini Al-Quran berbicara visioner. Nah ini kaitannya dengan bahasa, ya sudah jelas ya. Jadi kita kan berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat luar biasa. Sampai belakang-belakangnya itu sama semua gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas gitu. Itu kan sastra yang tinggi itu. Jadi bukan hanya sekedar redaksi kata-kata bahasa Arab begitu saja, bukan. Jadi ini Al-Quran itu adalah memang betul bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya khusus adalah bahasa Al-Quran. Tidak bisa disaingi oleh orang yang jago bahasa Arab. Orang Arab sendiri, orang Quraisy saat itu ingin menandingi dengan membuat sebuah ayat tentang gajah gitu kan. Ya, jadi diketawain gitu ya. Ini kan secara bahasanya. Baik ya, saya percepat. Hukumnya ya ragam hukum Al-Quran. Ini nanti secara umum ada terkait dengan akidah, ada terkait dengan akhlak, ada terkait dengan nanti hukum syar'i. Ya hukum syar'i itu kaitannya dengan sholat, zakat, ya kewajiban puasa, menutup aurat, ya. Itu kan kaitannya dengan taklifat atau kewajiban-kewajiban. Ya, ini ya. Jadi secara umum ada berbicara tentang akidah, akhlak, dan yang ketiga adalah berbicara tentang hukum syar'i atau tentang syariat. Ya, begitupun dalam kaitannya amaliyah. Ya. Amaliyah ini berarti kaitannya dengan ibadah dan muamalah. Ada dua ya. Kalau ibadah tadi ya tentang sholat, tentang zakat dan seterusnya.
Adapun muamalah nanti kaitannya dengan jual beli, ya, terkait dengan negara, terkait dengan keluarga, pengasuhan, kemudian berinteraksi dengan masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini Al-Quran berbicara ini semuanya. Nah, yang terakhir, nanti silakan sebelum ada pertanyaan. Yang terakhir adalah bahwa di dalam Al-Quran ada yang sifatnya dalilnya itu adalah qat'i, ada yang dalilnya itu adalah kategorinya zonni. Jadi ini kalau berbicara tentang bagaimana kekuatan dalil Al-Quran. Jadi ada yang qat'i. Biasanya kalau qat'i itu tidak perlu lagi penjelasan, baik itu penjelasan dengan ayat yang lain atau penjelasan dengan hadis, itu tidak perlu. Dan biasanya nanti kalau dalam fikih, kalau ayat-ayat yang qat'i itu tidak ada perbedaan pendapat dalam fikih, karena sudah jelas, sudah qat'i, sudah jelas, itu langsung definitif atau spesifik dalam Al-Quran. Contohnya di sini tentang waris, tidak ada perbedaan pendapat. Walakum, misalkan ini, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Itu. Jadi sudah jelas mendapatkan nisfu itu berarti setengah. Dia mendapatkan waris setengah. Kalau istrinya yang meninggal tersebut tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan setengah. Jadi kalau ada suami istri, kemudian istrinya meninggal tidak punya anak, maka suaminya mendapatkan setengah. Tapi kebalikannya, kalau misalkan suami istri, suaminya meninggal maka dan tidak punya anak, maka istrinya mendapatkan 1/4. Karena di dalam Islam lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Jadi laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Jadi kalau laki-laki setengah, kalau perempuan 1/4 jadinya. Jadi setengahnya. Nah, ini udah jelas di dalam Al-Quran. Jadi ulama tidak berbeda pendapat, karena sudah sampai setengahnya itu sudah disebutkan dalam Al-Quran spesifik gitu. Atau misalkan ayat yang kedua tentang hukuman bagi orang yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 100 itu sudah definitif dituliskan 100. Jadi kalau misalkan ada gadis yang berzina, bujangan dan perawan gitu berzina, maka hukumannya di dalam Islam adalah dicambuk atau dijilid sebanyak 100 mi'ata jaldah. Itu definitif 100 sudah disebutkan. Kalau yang menuduh berzina itu 80. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Tamanina jaldah. Definitif. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat karena ayatnya sudah, yang disebut dengan ayatnya sudah qat'i. Makanya tadi ketika ada pertanyaan, Ustaz, kalau mazhab yang paling benar yang mana? Ya, kalau mazhab itu nanti berbicaranya ayat-ayatnya, bukan berbicara ayat-ayat yang sudah qat'i. Karena kalau ayat-ayat yang sudah qat'i itu tidak akan ada perbedaan pendapat. Clear itu. Selesai. Makanya tentang waris, ya, itu tidak banyak perbedaan pendapat di dalam fikih. Sudah jelas. Ini dapat setengah, ini dapat 1/4, ini 1/8, ini 1/6, ini 2/3. Ini definitif, itu sudah disebutkan. Ya, di dalam surat An-Nisa ya. Kalau masalah waris itu dalam surat An-Nisa. Nah, yang kedua adalah zonni. Nah, ini kebalikannya. Kalau zonni berarti di situ ada penafsiran. Jadi tidak hanya satu maknanya, tidak hanya satu penafsirannya. Kalau zonni, kalau tadi qat'i
Jadi dalil qat'i, dalil zonni gitu. Kalau dalil qat'i tidak ada penafsiran yang lain, satu. Jelas, spesifik. Kalau zonni ini belum spesifik atau ada pemahaman yang lain. Misalkan yang saya sebut di pertemuan kemarin itu, kenapa misalkan wanita haid boleh membaca Al-Quran atau tidak boleh membaca Al-Quran, itu para ulama ada dua pendapat. Karena ada dua penafsiran. Di dalam ayatnya surat Al-Waqiah Al-Mutahharun itu ada yang mengatakan itu adalah malaikat, tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua itu adalah suci dari hadas dan najis. Sehingga ada dua. Nah, begitupun yang ini tentang ayat masa iddah bagi wanita yang ditalak. Ya, wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, salasata quru dalam kajian bahasa Arab ini ternyata ada dua pendapat. 3 kali haid atau 3 kali suci. Misalkan nih, ada seorang wanita, dia siklus haidnya setiap bulan itu dia rata-rata haidnya misalkan 10 hari. Berarti kalau 3 kali haid berarti berapa? 10 kali 3 30. Itu kalau misalkan dihitung masa haid. Kalau dihitung masa sucinya berapa hari? 60. Jadi 30 dan 60. Beda kan? Makanya para ulama menafsirkan salah satu quru itu adalah ini. Apakah hitungan 3 kali masa haid atau hitungan 3 kali masa suci? Berarti ayat ini adalah contoh dari zonni, dalil zonni. Karena di situ ada dua penafsiran. Jadi kalau misalkan qat'i itu tidak ada jadi penafsiran itu satu. Tidak ada makna yang lain. Tapi kalau misalkan ayatnya seperti ini, ada dua penafsiran, berarti ini masuk kategorinya adalah zonni. Ya, zonni. Ini. Contoh yang lain. Satu lagi ya contohnya. Misalkan di dalam Al-Qur'an disebutkan hurrimat alaikum al-maitatu waddamu walahmul khinzir, ya, Al-Maidah. Di sini kan di dalam Al-Qur'an umum bahwa telah diharamkan kepada kalian bangkai. Tetapi ada hadis yang spesifik bahwa bangkai binatang-binatang yang ada di laut halal. Ikan disembelih nggak? Nggak disembelih. Ikan teri disembelih, kebayang ya? Gimana nyembelihnya? Coba. Makanya Allah itu kan maha adil, sudah tahu gitu. Nah, berarti karena ada hadis spesifik yang mengecualikan bahwa bangkai bangkai binatang-binatang yang ada di laut halal, maka ini sifatnya masih umum. Kalau umum berarti masuknya kategori zonni. Kayak gitu. Karena ayat dijelaskan dengan ayat atau ayat dijelaskan dengan hadis. Bisa jadi kan ayatnya masih umum, dijelaskan oleh hadis yang lebih spesifik. Berarti nanti kaidahnya kalau ada ayat umum kemudian ada hadis khusus, maka yang hadis khusus itu menjadi pengecualian. Gitu. Berarti yang diambilnya adalah jadi yang khusus. Jadi umum khusus. Yang khusus itu merupakan kaidah dalam usul fikih. Ya. Baik. Ini saya kira yang bisa disampaikan ya terkait kajian kita pertemuan hari ini, pertemuan kedua tentang dalil syar'i ya. Dalil syar'i yang pertama yaitu
Al-Quran. Silahkan, masih ada waktu kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.